Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Ibu akan menjelaskan cara mencari himpunan penyelesaian dari sebuah pertidaksamaan. Ini berlaku untuk semua pertidaksamaan ya, entah pertidaksamaan eksponen, logaritma dan lain sebagainya yang membutuhkan garis bilangan gitu. Jadi anak-anak nggak asal meletakkan tanda plus dan minus di setiap daerahnya, namun menggunakan titik uji. Jadi nanti kita akan menguji titik yang akan kita letakkan tanda bilangannya. Jadi langsung aja. Di sini Ibu pakai soal pertidaksamaan eksponen ya. Nah, Ibu yakin anak-anak semua sudah pada tahu dan paham cara menyelesaikan dari pertidaksamaan eksponen. Yang pertama kita samakan basisnya ya. Di sini kita pakai basis 3. Ibu tulis dulu ruas kirinya karena dia sudah memakai basis 3. Yang ruas kanan kita jadikan basis 3 pangkat 0 karena 3 pangkat 0 hasilnya 1. Nah, kalau sudah kita samakan basisnya, kita coret ya. Langsung aja kita tulis pangkatnya, x kuadrat kurangi 3x kurangi 4 kurang dari sama dengan 0. Nah, langkah selanjutnya, karena ini sudah dalam bentuk persamaan kuadrat, kita cari akar-akarnya dulu. Dikalikan negatif 4 dijumlah negatif 3. Kita dapatkan hasilnya yaitu negatif 4 dan 1. Coba kita lihat. Negatif 4 dikali 1, negatif 4. Negatif 4 ditambah 1, negatif 3. Benar ya? Kalau sudah benar, kita tulis akar-akarnya. X kurang 4 dan x plus 1 kurang dari sama dengan 0. Nah, kalau akar-akarnya sudah kita dapatkan, kita jadikan sama dengan 0. Kita cari x nya, yaitu x sama dengan 4 dan x2 nya sama dengan negatif 1. Kita pindah ruas ya, sama dengan kanal dulu baru dipindah ruas. Nah, kalau kita udah dapat x1 dan x2 nya nih, ini x1 dan ini x2. Nah, langkah selanjutnya, karena ini kan masih bentuk persamaan, langkah selanjutnya yaitu kita uji di garis bilangan. Kita buat garis bilangan dulu. Tapi sebelum kita uji, kalian harus tahu dulu nih, kalau misalnya kalian harus tahu dulu interval tertutup itu seperti apa dan interval terbuka itu seperti apa. Interval tertutup dan terbuka itu kita tahu atau kita dapatkan dengan melihat tanda hubungnya. Jadi misalnya nih, tanda hubungnya kurang dari dan lebih dari, intervalnya itu terbuka, jadi titiknya nanti dia bundar, enggak full gitu, bundar kosong gitu. Kalau misalnya lebih dari sama dengan dan juga kurang dari sama dengan dan lebih dari sama dengan, itu termasuk interval tertutup. Jadi nanti bundarnya itu dia tertutup seperti ini. Nah, bundarannya tertutup. Kalau interval terbuka itu bundarannya terbuka, gitu ya. Kemudian kita langsung aja, karena ini dia pakai sama dengan, jadi kita pakai interval tertutup di sini titiknya. Ada 2 titik ya, negatif 4 dan negatif 1. Nah, di sini interval tertutup, artinya lingkarannya Ibu arsir. Di sini negatif 1 dan di sini 4. Nah, cara mencari tanda bilangan ketiga daerah itu yang pertama kita uji dengan menggunakan titik. Misalnya, ini kan kita mau menguji daerah sini. Nah, daerah sini itu kan 4 ke kanan ya, lebih besar dari 4 ya. Kita cari yang terdekat dari 4, yaitu titik 5. Kita uji dengan angka 5. Angka 5-nya kita masukkan ke nilai x-nya di sini. Ini 5 kurangi 4 itu 1. 1 itu positif ya, enggak negatif. Kita tulis positif. Dan 5 ditambah 1 itu 6. 6 itu positif juga. Jadi positif, ini kan kali. Nah, positif dikali positif, ketemunya positif. Nah, yang langkah selanjutnya, daerah yang tengah, itu kita uji dengan titik di antara negatif 1 sampai 4. Ibu di sini pakai 0 ya. 0 kan ada berada di negatif 1 sampai 4.
kita pakai angka 0, kita masukkan X-nya itu 0. 0 dikurangi 4 itu negatif 4 ya. 0 dikurangi 4 itu negatif 4, yang artinya bilangannya negatif. Nah, kalau 0 ditambah 1 itu kan 1, jadinya positif. Nah, negatif dikalikan positif itu ketemunya negatif, sehingga kita tuliskan di daerah penyelesaiannya tanda bilangannya negatif. Nah, kalau yang tanda bilangan yang terakhir, kita pakai di negatif 1 ke kiri, angka yang berada di negatif 1 ke kiri atau lebih kecil dari negatif 1. Di sini Ibu pakai titik yang terdekat, yaitu negatif 2 atau sebelahnya, titik sebelahnya gitu ya. Negatif 2 kita ujikan ke bentuk persamaan kuadratnya. Negatif 2 dikurangi 4 itu negatif 6, ya artinya negatif. Negatif 2 ditambah 1 itu hasilnya negatif 1, yang artinya tak negatif juga. Lalu kita kalikan negatif dikali negatif itu jadinya positif. Kita tulis tanda bilangannya positif. Itu ya anak-anak. Jadi kalian bisa ujikan titiknya di daerah yang paling kanan itu angka yang lebih besar dari titik yang berada di sebelahnya, sedangkan daerah yang tengah itu berada kalian uji dengan titik yang di antara titik negatif 1 dan 4. Sedangkan daerah yang kiri kalian uji pakai titik negatif 1 lebih kecil dari negatif 1 gitu. Paham ya? Nah, langkah selanjutnya kita cari daerah penyelesaiannya, daerah negatif atau daerah positif, dengan cara apabila tandanya kurang dari itu ke daerah negatif, sedangkan kalau lebih dari sama dengan ke daerah positif. Kalau kurang dari atau kurang dari sama dengan, dan apabila lebih dari atau lebih bersama dengan. Gini ya, ada dua yang harus kalian hafalkan, ini dan juga ini. Nah, setelah itu kita lihat nih, di sini kurang dari sama dengan, sehingga kalau kurang dari sama dengan dia menuju ke daerah negatif. Gini ya. Ini dia yang kita namakan dengan daerah penyelesaian. Nah, gimana cara mencari himpunan penyelesaiannya? Kita tinggal tulis dulu aja intervalnya seperti ini. X-nya kita taruh tengah, 4 dan negatif 1 di sebelah sini. Gimana cara cari tanda hubungnya? Kita lihat nih, negatif 1 dia mengarah ke kanan. Kalau ke kanan itu kan lebih mengarah ke daerah positif, yang artinya daerah lebih besar. Maka kita pakai tanda lebih besar dari sama dengan X karena dia intervalnya tertutup. Jadi pakai sama dengan. Nah, selanjutnya kita cari tanda hubung di 4-nya ini. Karena 4 mengarah ke kiri itu berarti dia mengarah ke daerah negatif, yang artinya lebih kecil, maka tandanya kita pakai lebih kecil, lebih dari kurang dari sama dengan. Itu ya. Kalau ke kanan itu kita pakai lebih dari karena dia lebih besar. Kalau ke kiri ke daerah negatif itu tandanya lebih kecil gitu. Ini dia interval dari himpunan penyelesaian yang kita cari. Itu ya. Pesan dari Ibu, untuk belajar matematika perbanyaklah latihan soal, karena akan skill matematika anak-anak nanti bisa terasah dengan sendirinya. Gitu ya. Ibu harap kalian dapat paham dengan apa yang Ibu jelaskan. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.